Dalam riwayat lain Al-Imam Al-Baihaqi dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi lailatun nisf min Sya'ban walillah fiha utaqa minan nar bi'adadi syu'uri ghanamil kalb. Allah. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu 'alan nabi." Atani Jibril alaihi salam, Nabi Allah Jibril alaihi salam datang kepadaku, faqala hadhihi lailatun nisf min Sya'ban. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaqa minan nar. Di malam tersebut ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Allah bebaskan dari neraka jumlahnya sebanyak jumlah rambutnya kambing. Nah, ghanami kalbin, kambing anjing. Ini kalau belajar kagak pakai guru, ini main nerjemahin ghanami kalbin, kambing anjing. Apaan kambing anjing? Kambing kawin sama anjing apa bagaimana maksudnya nih? Nah, itu bahayanya kalau sekedar buka kamus langsung nerjemahin. Sebanyak jumlah rambutnya ghanami kalbin. Kalau pakai letter tekstual, ghanami kalbin itu artinya kambing anjing. Ntar ada gonggongan kambing dong berarti. Nah, bukan, maksudnya di sini ghanamu bani kalbin. Nah, kambingnya bani kalb. Jadi sejumlah rambut, bukan satu kambing, sejumlah rambut kambingnya bani kalb. Nah, Bani Kalab ini qabilatun kabiratun hum aktsaru qabailil Arab au min aktsariha ghanaman. Bani Kalab ini kabilah besar di kalangan orang Arab. Nah, kok namanya Bani Kalab, Beb? Nggak enak banget, Beb. Bani anjing, nggak enak banget. Nah, kadang-kadang hurufnya beda. Yang difahami ya apa namanya? Beda lingkungan, kadang beda pengertian sebuah arti. Dulu orang Arab dulu kadang-kadang melihat kambing dari sisi positifnya. Masih ada sifat-sifat yang mulia dari anjing, bukan kambing, maaf, anjing. Apa diantaranya? Kesetiaan. Nah, anjing itu sifatnya salah satunya apa? Setia. Anjing itu kalau udah setia sama pemilik, setia. Nah, itu sifat itunya yang dianggap positif dari anjing. Makanya kadang-kadang ada yang tafaul dengan anjing, apa? Setianya pakai nama anjing. Makanya kalau ada orang pengkhianat berarti lebih jelek dari nggak usah dilanjutin. Lagi baca Hadrobah Saudan gitu. Kesetiaan. Nah, kata Nabi SAW, walillahi fiha utaqa. Di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban Allah memiliki utaqa, orang-orang yang Allah kasih stempel bebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk mereka insyaallah. Jumlahnya banyak, setiap malam nisfu Sya'ban nih jumlahnya banyak. Berapa setiap malam nisfu Sya'ban jumlah mereka? Bi'adad syu'uri ghanam kalbin. Jumlahnya sebanyak bulunya kambing Bani Kalab. Bani Kalab adalah kabilah di Arab yang termasuk paling banyak punya kambing. Satu kambing aja ngitung sampai turun beruk ke rapi-rapi itu. Ngitung rambut kambing satu, apalagi kambing satu kobi, artinya banyak. Fadlullah wasi'. Nah, biasanya kalau disebutkan seperti ini, dzikrul adat yuqsad bihi al-mubalaghah fil kathrah. Nah, disebutkan perumpamaan jumlah seperti ini bukan benar-benar pas jumlahnya segitu, bukan. Maksudnya saking banyaknya orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu. Tapi ini dia yang kita khawatir, jangan sampai kita sebutkan ini supaya jangan sampai kita termasuk di antara mereka. Nasihat buat diri kita nih, buat diri saya khususnya dan kita semua, buat keluarga kita. Wala yanzurullahu fiha, tapi Allah enggak memandang di malam itu dengan pandangan rahmatnya kepada siapa? Ila musyrik. Yang pertama kepada musyrik, tadi udah kita jelaskan. Wala ila musyahin, dan kepada musyahin yang tadi saya jelaskan, yang menebar kebencian, perpecahan di tengah umat. Wala ila qati'i rahimin, atau kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati, ini mungkin banyak di antara kita. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dalam satu riwayat disebutkan qati'ur rahim enggak mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Na'udzubillah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi tanpa ada alasan yang benar, tanpa bighairi haq, dia benar-benar niatnya mutusin tali silaturahmi cuma gara-gara urusan duit enggak seberapa, cuma gara-gara urusan kecekcokan, salah pahaman sedikit, terus mutusin tali silaturahmi gara-gara urusan-urusan yang nggak dibenarkan, itu mal'un, Allah laknat walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun mati di tengah Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai, ini setan kadang ngegosok-gosok itu dari pintu ini nih. Di pintu sholat kita kagak digosok, di pintu sholat dibiarin sholat,
Di pintu puasa dibikin rajin puasanya. Di pintu hadir majelis dibikin rajin hadir majelisnya. Di pintu zikir dibikin rajin zikirnya. Tapi begitu di pintu silaturahmi, kita dibikin merasa bangga dengan salat kita, merasa bangga dengan puasa kita, merasa bangga dengan kita rajin hadir majelis, rajin zikir, seenaknya mutusin tali silaturahmi. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Ya, di Imam Al-Haddad itu menjelaskan satu kampung aja bisa ketimpa sial. Satu kampung itu bisa ketimpa sial, enggak kedapatan rahmat gara-gara di dalamnya ada yang memutuskan tali silaturahmi. Apalagi si pemutus itu sendiri. Makanya jangan mau kita dibisik, digosok-gosok setan cuma gara-gara ego sedikit, gara-gara gengsi sedikit, terus kita nggak mau nyambung silaturahmi yang udah kita putus. Hati-hati ya ikhwan. Lebih baik ego kita kalahkan, lebih baik gengsi kita kalahkan, mengulurkan tangan untuk memperbaiki hubungan yang rusak terlebih dahulu daripada diharamkan dari rahmat Allah, daripada mendapatkan laknat Allah subhanahu. Na'udzubillah min dzalik. Wala ila musbil, termasuk yang nggak dapat pandangan Allah musbil. Nah ini hadis banyak disalahartikan. Musbil ini isbal, orang yang pakai sarung ngelebihin mata kaki. Nah, ini kita harus pandang secara utuh hadisnya. Khuyala di hadisnya Nabi sebutkan, jarra izarahu bataran. Dalam hadis Nabi sebutkan yang dilarang itu orang yang mengulurkan sarungnya melebihi mata kaki. Ada ilatnya apa? Batoron, karena sombong. Urufnya orang Arab pada saat itu ngepakai pakaian lebih dari mata kaki itu style, gengsi. Jadi style sendiri, tren itu membuat orang sombong, ngerasa lebih mulia, ngerasa lebih keren, ngerasa lebih top. Itu yang dilarang. Tapi memang yang lebih afdol ihtiyatan waraan, memang lebih afdol kita pakai pakaian di atas mata kaki. Tapi andai ada orang yang pakai di bawah mata kaki, bagaimana? Apakah perlu kita ingkarin? Ya nggak perlu, kita nggak usah langsung memvonis, nggak usah langsung mengingkari, karena yang Nabi larang itu karena sebab sombong. Andai ada orang dia pakai pakaian esensinya karena sombongnya itu, pakai pakaian melebihi mata kaki, tapi dia nggak ada niat buat sombong, emang kebetulan aja begitu panjang, nggak ada niat buat sombong-sombongan, ya emang karena lingkungan sekitar pakainya begitu, akhirnya dia pakai begitu, maka nggak termasuk di dalam yang diancam oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, dia ngerasa pakai di atas mata kaki, terus dia ngerendahin orang lain, dia mandang orang lain dengan pandangan merendahkan, ini malah dia kehilangan esensi. Dia ngambil surah, mengambil penampilan, tapi kehilangan esensi. Na'udzubillah min. Nah, kemudian juga termasuk yang nggak dipandang oleh Nabi, ila aqin liwalidayhi, yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, makanya sebelum malam nisfu Sya'ban, sebelum masuk Ramadan, yang punya orang tuanya datangin orang tuanya, minta maaf, minta ridha, nggak ada gunanya. Nah, ibadah kita, maka akan sangat sedikit manfaatnya, bahkan bisa-bisa kalah, bisa-bisa nggak ada gunanya kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, menggores hati daripada kedua orang. Panjang kita membahas bab ini, panjang udah. Wala ila mudmin khamr, dan yang terakhir yang termasuk nggak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, mudmin khamr, orang yang memutuskan, orang yang pecandu daripada khamr. Pecandu minuman keras. Minuman keras di sini, Beb, itu kan minuman keras. Kalau pil gelek nggak apa-apa dong, Beb. Nah, kalau narkoba nggak apa-apa dong. Kalau sabu nggak apa-apa dong. Syariat ini luas, makanya yang disebutkan oleh syariat kullu muskir, setiap muskir itu masuk kategori khamar. Secara hukumnya khamar, walaupun nggak disebutin. Khamar itu aslinya perasan anggur secara bahasa, tapi secara fikih, secara hukum, setiap yang muskir, setiap yang memabukkan, walaupun memabukkannya setelah banyak baru mabuk. Kalau dikit doang agak mabuk, setelah banyak mabuk. Mayuskiru kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau yang dia setelah banyaknya bisa memabukkan, maka dikit punnya udah haram. Gak usah pakai nunggu mabuk, dia udah haram, saudara. Segala yang memabukkan itu hukumnya disamakan dengan khamr. Makanya ini kiasnya kias qat'i, kias jali, kias yang udah sangat jelas, nggak ada keraguan di dalamnya. Setiap yang memabukkan itu adalah masuk kategori haramnya, sama seperti khamr. Ancaman bagi pecandu khamr itu berlaku juga bagi
setiap orang yang menggunakan barang-barang yang memabukkan, narkoba, narkotika, sabu-sabu, topi miring, heroin, tembakau gorila. Habib tahu dari mana? Gue setahun di narkoba, blok apa namanya, di blok penjara narkoba. Murid-murid kita anak narkoba pada curhat jadinya. Waktu kita bimbing pada tobat curhat, yang ini apa ya di Mabes Polri itu di blok penjara narkoba, yang ini ini masuk penjaranya gara-gara sabu sekian kilo, yang ini gara-gara heroin, yang ini gara-gara tembakau gorila dan lain sebagainya. Apapun namanya selama membuat mabuk maka itu masuk kategori haram. Kira-kira jelas atau tidak? Walaupun dia dikit doang, nggak sampai mabuk, makanya dikit doang. Tapi kalau banyak ujung-ujungnya mabuk, sama. Ma yuskiru kathiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya bisa bikin mabuk, maka sedikitnya aja sudah haram. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Ini saja yang saya bahas karena tadi Habib Ali ngingetin kita selesai sebelum 5:30. Dan tadi pembahasan tentang bagaimana pengamalan tentang hadis dhaif. Pada intinya para ulama panjang lebar, ulama ahli hadis membahas tentang hadis dhaif, yang pada intinya hadis dhaif itu selama tidak syadidud dhaif, dhaifnya tidak terlalu parah dan dia sesuai dengan hukum yang secara umum, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat tangannya, tidak bertentangan dengan aslin am, mundarid tahta aslin am, masuk ke dalam hukum asal yang secara umum. Hukum asalnya dzikir sunnah, hukum asalnya baca doa ya disunahkan, dianjurkan. Hukum asalnya kita mendekatkan diri kepada Allah ya dianjurkan. Nisif Sya'ban ini kan semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya cuma zikir, doa, istighfar, minta ampunan Allah dan lain sebagainya, baca Al-Quran, baca Yasin. Artinya ini selama masuk dalam cakupan tahta aslin am, maka nggak ada masalah. Al-amal bi ahadits dhaifah boleh saja. Al-amal bi ahadits dhaifah, mengamalkan hadis dhaif untuk fadailul amal, untuk fadilah sebuah amalan, maka dibolehkan. Yang nggak boleh itu hadis dhaif dipakai buat ngambil hukum halal haram, nggak boleh. Hadis dhaif dipakai buat menjadi dasar sebuah keyakinan akidah, nggak boleh. Dan seterusnya. Tapi buat fadailul amal, selama bukan syadidud dhaif, dhaifnya nggak terlalu parah menurut ulama hadis. Dan yang kedua, selama mundarid tahta aslin am, substansi dari hadis tersebut masih masuk dalam cakupan sebuah hadis atau dalam cakupan sebuah ajaran yang secara umum dianjurkan oleh Islam, maka boleh dalam konteks itu mengamalkan hadis dhaif. Kalau hadis maudhu nggak boleh sama sekali. Hadis maudhu udah jelas kita tahu nih, hadis maudhu, hadis palsu udah jelas sudah tahu. Terus dengan alasan buat motivasi orang kita pakai tuh hadis maudhu. Ulama udah jelas-jelas nih nyatakan hadis ini maudhu, walaupun nggak gampang kita nilai satu hadis maudhu tuh nggak gampang. Kadang-kadang ulama huffaz itu khilaf di antara mereka. Ada yang bilang maudhu, ada yang bilang dhaif. Penilaian itu kadang-kadang khilaf. Nah, tapi kalau ada hadis kita tahu maudhu dengan alasan buat motivasi orang, dengan alasan buat dorong orang, kita bawain tuh hadis nisbatin ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh saudara, enggak boleh ya ikhwan. Hati-hati, itu termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong bawa-bawa nama saya, maka siap-siap tempatnya di neraka. Na'udzubillah min. Nah, terakhir, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa motivasi kita buat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Cukup malam-malam lain kita ghaflah, kita lalai, kita banyak maksiat, udah cukup. Malam nisfu Sya'ban ajak anak kita, ajak bini kita, lempar dulu tuh handphone, matiin dulu tuh TV, duduk sama-sama kita munajat, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga termasuk nanti disebutkan di situ banyak sebenarnya yang saya nggak baca, lebih banyak daripada yang saya baca. Yang saya baca baru seujung kuku tadi saudara. Ya, termasuk khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a, 5 malam yang tidak ditolak doa di dalamnya. Di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Makanya udah cukup waktu malam-malam lain kita lalai kepada Allah, udah cukup. Di malam itu waktunya kita berubah, diri kita berubah, sanak famili kita berubah, anak istri kita berubah, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah perbaiki kita menjadi orang-orang yang baik, keluarga kita menjadi orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan Allah jaga para ulama kita, para guru-guru kita sehingga mendapatkan kemenangan dalam perjuangannya. Dan doain juga malam nisfu Sya'ban buat 6 syuhada. Mudah-mudahan Allah terima mereka sebagai syuhada. Dan mudah-mudahan orang yang bunuh mereka Allah kasih hidayah sehingga ngebongkar semuanya, dibuka tuh taubat kepada Allah.
Nah, kalau memang Allah udah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah, dihinakan sehina-hinanya oleh Allah. Al-Fatihah.